Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat salat tarawih berjamaah. Kita lanjutkan dengan talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, salat Ramadan ya. Di dalam Ramadan ini ada beberapa amal mulia. Di antaranya yang pertama terkait dengan salat tarawih. Salat tarawih. Yang kedua ada nuzulul Quran. Ya. Salat tarawih ini zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya sholat tarawih. Zaman Rasul tidak ada yang namanya sholat tarawih. Adanya namanya sholat qiyam Ramadan. Hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man, barang siapa qoma yang melaksanakan sholat Ramadhana pada malam bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan untuk mencari pahala, ghufira maka diampunilah ia ma sesuatu taqaddama yang telah lewat min dambi dari dosa-dosanya. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman, tuntutan iman dan untuk mencari pahala, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali melaksanakan puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah. Selama 13 tahun di Mekah tidak ada taraweh karena kewajiban sholat baru tahun ke-13 atau 12 Hijriah. Apa sebelum tahun 12 atau 13 kenabian ya. Kenabian waktu beliau di Mekah itu baru ada kewajiban sholat waktu Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ada yang mengatakan tahun ke-13 dari kenabian, ada yang mengatakan tahun 12 dari kenabian. Baru hijrah tahun pertama belum ada perintah puasa. Hijrah tahun kedua baru ada kewajiban puasa Ramadan. Waktu puasa Ramadan itu setelah sholat Isya baginda Nabi pulang ke rumah.
Rumah baginda Nabi itu begini, ada mihrab, sampingnya pintu, sampingnya rumah baginda Nabi. Kisaran kalau di kita lah, kisaran jam katakanlah 7:30 sholat taraweh selesai pukul sholat isya, selesai sholat isya baginda Nabi masuk ke rumah. Kisaran pukul 9 baginda Nabi keluar dari rumahnya masuk ke masjid melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Sahabat waktu itu pada bulan Ramadan pada duduk-duduk di masjid, ada yang zikir, ada yang ngaji dan lain sebagainya. Ketika lihat Rasul keluar dari rumahnya masuk ke masjid sholat sunnah, maka sahabat langsung otomatis Rasul kok sholat sunnah, langsung menjadi makmum ikut baginda Nabi sholat qiyam Ramadan. Yang ikut pada waktu itu tidak terlalu banyak, hanya orang-orang yang waktu itu ada di masjid. Besok mulai viral, oh Rasul sholat qiyam Ramadan, sholat sunnah setelah isya, Rasul sholat sunnah setelah isya. Akhirnya hari kedua setelah sholat isya pada duduk di masjid menunggu. Maka kemudian Rasul keluar lagi untuk sholat sunnah. Makin ramai kan, hari kedua ramai karena hari pertama viral, hari kedua makin viral, makin informasinya makin kemana-mana. Maka di hari ketiga ketika Rasul itu sholat sunnah setelah sholat isya pada malam Ramadan, penuh masjid ramai sekali. Kemudian setelah itu hari keempat makin ramai yang nunggu, banyak sekali sampai orang yang di luar Madinah datang. Mereka pengen sholat sunnah bersama Rasul. Ditunggu sampai menjelang subuh Rasul tidak keluar. Kemudian habis subuh sholat subuh berjamaah, ba'da subuh para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, semalam kami tunggu untuk sholat sunnah, kok engkau tidak keluar? Maka kata baginda Nabi, saya khawatir kalau saya itu sholat sunnah selama Ramadan nanti dikira wajib. Jadi Rasul jamaah sunnah qiyam Ramadan selama hidupnya hanya 3 kali. Jadi tidak ada qiyam Ramadan dilaksanakan jamaah selama Ramadan bareng-bareng begini. Hanya 3 kali seumur Nabi Muhammad. Rasul kalau sholat qiyam Ramadan dari habis isya sampai menjelang sahur. Sahur sing kuat. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah kan? Iya, kira-kira orang nipo. Sholatnya berapa rakaat? Kalau mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, Rasul sholat di Ramadan atau luar Ramadan sebanyak 11 rakaat. Karena hadisnya Ramadan atau luar Ramadan. Berarti kalau Ramadan itulah yang disebut dari istilah qiyam Ramadan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul meninggal, sholat qiyam Ramadan itu masih terpencar-pencar. Karena setelah Rasul itu 3 kali, hari keempat dan seterusnya, itu para sahabat kalau sholat qiyam Ramadan sendiri-sendiri, pojok masjid sana, mencar-mencar. Sampai Rasul meninggal. Sampai 2 tahun masa Khalifah Abu Bakar, dia mencar-mencar sama. Sampai datanglah masa Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab melihat para sahabat sholat qiyam Ramadan terpencar-pencar, maka Umar mengatakan, ini kalau kita kumpulkan jadi satu untuk jamaah bareng-bareng nampaknya baik. Maka kemudian Rasul memanggil Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang perawi Quran, untuk menjadi imam sholat. Maka dikumpulkanlah jamaah pada waktu itu untuk melaksanakan qiyam Ramadan bersama imamnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Sholatnya mengikuti baginda Nabi
dari habis isya menjelang sampai menjelang sahur. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, lama-lama sahabat semakin sepuh-sepuh. Kalau 11 rakaat ngadege suwi sikile nridi. Nah, akhirnya dipecah menjadi 23 rakaat. Dan itu menjadi ijma' sahabat karena seluruh sahabat mengakui, menyaksikan, melakukan dan tidak ada yang protes. Dilakukan berapa? 23 setelah sebelumnya 11. Kenapa? Karena ngeritik nek cuma 11 rakaat kejawan. Maka yang mau 11 rakaat silahkan, yang 2 rakaat silahkan, mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab. Kalau 2-3 rakaat itu setiap 4 rakaat istirahat dulu sejenak. 4 rakaat istirahat dulu sejenak. Soalnya suwi sampai menjelang sahur lumayan panjang kan, perlu istirahat lah kakinya biar nggak ngeritik. Karena banyak istirahat, baru makanya kemudian disebut dengan sholat tarawih. Artinya apa tarawih? Banyak istirahat. Kalau satu istirahat namanya tarwihatun. 2 kali istirahat namanya tarwihatani. Nek Muhammadiyah berarti sholatnya tarwihatani. Karena 8 rakaat cuma 2 kali istirahat. Berarti orang Muhammadiyah ora tahu sholat tarawih. Sholatnya apa? Tarwihatani atau qiyam Ramadan. Ya. Kalau lebih dari 3 kali istirahat, 3 kali atau lebih namanya tarawih. Dan itu berlanjut zaman Umar itu sampai zaman seterusnya. Di Mekah itu setiap 4 kali istirahat, 4 rakaat istirahat selingi dengan tawaf. Karena sahabat atau generasi awal itu perasaan nek nganggur kok rugi. Kalau nganggur nggak ngibadah itu rasanya rugi. Maka setiap 4 rakaat istirahat tawaf. 4 rakaat istirahat tawaf. Di Madinah Imam Malik ngiri 20 rakaat, tapi di Mekah enak temen bisa tawaf. Akhirnya untuk mengimbangin orang Mekah ditambah rakaatnya jadi 36 rakaat. 36, nanti ada yang 46 juga. Wah, saiki 23 rakaat 10 menit rampung. Sembayangi rasah enggak ada tumak ninah. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat. Syarat rukunnya harus terpenuhi. Jika syarat rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah. Ya. Zaman sahabatnya 2-3 rakaat tapi ya suwi, bukan 10 menit. Ya. Jadi kalau yang 11 itu berarti ngikutin baginda Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar awal-awal kan segitu. Sampai setelah itu kemudian ada yang 23, ada yang 36, bahkan ada yang 46. Maka Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' fatwanya mengatakan jumlah sholat taraweh tidak ada batasan. Tadi dikatakan disebut taraweh karena banyak istirahat. Kalau yang 11, kalau qiyam Ramadan itu nama aslinya qiyam Ramadan. Setelah taraweh apakah boleh sholat tahajud? Nah, kalau kita lihat hadis tadi yang riwayat Bunda Aisyah, Rasul tidak pernah sholat di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Maka di Ramadan itu namanya qiyam Ramadan. Kalau sholatnya sampai menjelang sahur, otomatis tidak ada sholat malam, nggak ada sholat tahajud. Mau sampai sahur, habis itu sahur, setelah itu sholat subuh. Ya. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan qiyam Ramadan itu nama lain dari sholat tahajud yang dilaksanakan di bulan Ramadan.
Maka di Muhammadiyah, ini kalau Muhammadiyah, itu kalau sudah tarawih tidak ada tahajud. Karena qiyam Ramadan itu sesungguhnya adalah qiyam lail yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, ada ulama lain mazhab Syafi'i mengatakan setelah qiyam Ramadan boleh malamnya sholat tahajud dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tidur dulu meskipun hanya sejenak. Kenapa? Karena dalilnya qumil laila illa qalila. Qum itu artinya bangun, tidurlah kamu untuk sholat malam. Artinya harus tidur dulu. Nanti baru bangun tidur, baru sholat tahajud. Loh, bagaimana dengan tadi hadis Aisyah yang katanya qiyam Ramadan itu adalah qiyam lail di bulan Ramadan? Dijawab oleh mazhab Syafi'i bahwa dalil qiyam Ramadan dengan dalil tahajud dalilnya beda. Karena tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kamu bermunajat, bertahajud, ya. Sebagai sholat sunnah, mudah-mudahan dengan itu Allah mengangkat derajatmu. Juga hadis lain, qumil laila illa qalila. Ya. Bangunlah pada waktu malam kecuali hanya sedikit. Untuk apa? Untuk sholat malam. Karena dalilnya ini beda, maka mazhab Syafi'i mengatakan setelah tarawih ada tahajud. Syaratnya tidur dulu. Dan di mazhab Syafi'i yang namanya tarawih itu minimal 20 rakaat tambah 3 witir. Kalau di bawah 20 rakaat namanya bukan tarawih. Adapun jumlah rakaatnya jumhur ulama mengatakan 2. Jumhur ulama. Kalau di mazhab Syafi'i harus 2, tidak boleh 4. Tapi ada hadis lain yang hadis Aisyah tadi itu mengatakan apa 4, ya. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan formasinya itu 4-4-3. Ya, Muhammadiyah membolehkan 2-2-2-2-3 atau 4-4-3. Ya, yang 4-4 itu boleh 4 rakaat sekali salam atau 4 rakaat seperti sholat isya ada tahiyat awal. Ya. Kemudian witir itu 3 rakaat. Witir itu ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, yang penting ganjil. Tapi umumnya 3 rakaat. 3 rakaat bisa lakukan seperti 3 kali 1 salam, 3 kali 1 salam dengan tahiyat awal seperti salat maghrib, 3 rakaat 2 rakaat salam plus 1 rakaat. Yang dipilih Muhammadiyah 3 rakaat sekali salam. Kalau nanti ada yang 2 rakaat plus tambah 1 silakan. Mau yang 3 rakaat punya tahiyat awal silakan. Untuk witir. Nah, ini terkait dengan sholat tarawih, kemudian dengan sholat tahajud. Yang kedua terkait dengan zakat. Ini tema titipan dari Lazis. Saya sampaikan nanti khawatirnya lupa. Zakat itu ada 2. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat itu kalau di dalam Al-Quran kadang menggunakan kata-kata zakat, kadang menggunakan kata-kata sodakoh.
Sedekah itu diumum. Maka para ulama mengatakan sedekah itu dibagi dua. Sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib dibagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sedekah sunnah ya kita bersedekah biasa. Sedekah sunnah itu nanti bagi lagi, ada sedekah sunnah tatawu, ada wakaf. Ya. Jadi paling atas itu sedekah bagi dua, namanya sunnah atau nafilah, ada wajib. Wajib bagi dua, zakat fitrah, zakat mal. Yang nafilah bagi dua, yaitu sedekah biasa dan wakaf. Zakat mal itu dikeluarkan setahun sekali, tergantung jenis hartanya. Ya, tergantung jenis harta, termasuk presentasinya tergantung jenis hartanya. Ada yang tidak nunggu setahun. Apa itu? Zakat panen pertanian nggak nunggu setahun. Itu pun tergantung pakai pengairan atau tidak. Pakai pengairan zakatnya 10%. Tanpa pengairan 5%. Ya, itu kalau pertanian. Kalau perdagangan 2,5%. Yang perlu digarisbawahi, zakat itu harta keuntungan bersih, bukan dihitung dari seluruh harta. Ya, keuntungan bersih. Jadi kalau pertanian sudah dipotong nyemprotnya, dipotong pupuknya, dipotong tenaganya, pokoknya resik berapa, baru itu yang untuk zakat. Jadi hasil bersih. Kayak pertanian penghasilan di angka 653 kilo bersih, baru wajib zakat. Kalau perdagangan 2,5% dengan keuntungan bersih di angka kisaran, harga emas sekarang berapa? 2 juta? 2,5 juta. Berarti 2,5 juta kali 83. Karena ukurannya 83 gram emas. Jadi 2,5 kali 83 berapa? Nah, segitu. Kalau kurang dari itu belum wajib zakat. Yang sering salah kaprah. Yang sering salah kaprah adalah zakat profesi. Zakat profesi itu dikeluarkan kalau sebulan itu masih ada uang sisa bersih kisaran di angka 18-an juta, Pak, kisarannya. Iya. Ya kan, kalau pokoknya di angka 83 gram emas, ya kan, itu kan 2,5%-nya. Ya di situ. Yang tadi itu berarti berapa? 2,5 juta kali 83-nya kan? Nah, 2,5% dari itu. Ya kan, di angka kisaran 8% juta. Bersih. Kalau saya punya gaji bersih, sudah untuk sekolah anak, sudah untuk makan sehari-hari, standar makannya, ya bukan makan mewah, sudah untuk macam-macam. Sebulan masih ada sisa di angka 17-18 juta, baru saya wajib zakat profesi. Bukan gaji 1 juta dipotong untuk zakat profesi. Ini salah. Ya. Maka hati-hati yang dilazis. Jangan mewajibkan zakat profesi bagi orang yang aslinya belum wajib zakat. Lebih baik menggunakan istilah sedekah. Karena zakat itu wajib. Ya, zakat itu wajib. Jadi hati-hati. 83 gram emas itu pun emas 24 karat. Emas murni, harga emas murni, bukan emas yang sudah dicampur. Jadi memang yang namanya zakat itu orang yang kaya. Iya. Ya nek ngono dhewe ora oke sing ora zakat. Ya iya, mung kalau dikata enggak usah, memang enggak. Karena zakat itu memang untuk orang kaya.
Kalau orang penghasilan bulanan 2 juta, 3 juta buat kebutuhan sehari-hari, buat sekolah anak nggak cukup, ya sudah nggak wajib zakat. Gaji mau di AUM berapa, katakanlah 3,5 juta, jangan dipotong buat zakat. Boleh dipotong niat sedekah. Lazisnya menggunakan istilah sedekah. Jangan menggunakan istilah zakat profesi, dosa. Mewajibkan sesuatu yang belum wajib. Ini yang salah kaprah, yang harus hati-hati. Tuh. Karena di Muhammadiyah ada zakat. Kalau di Eropa, jadi dokter gajinya gede, jadi pengacara memang sangat besar gajinya, jadi guru gajinya gede. Nah di Indonesia, apalagi jadi honorer, kalah sama pegawai MBG. Kayak ngono arep zakat profesi. Nah, ya, jadi itu terkait dengan zakat profesi ini yang sering salah kaprah. Karena gaji berapapun sudah dipotong di awal 2,5%. Padahal nggak begitu. Tuh. Kemudian zakat fitrah. Wajibnya aslinya mulai wajib itu bulan terakhir bulan Ramadan, mulai tenggelam matahari. Tapi di Indonesia biasanya mulai awal Ramadan itu mulai diwajibkan zakat fitrah. Ya, besarannya berapa? Ya di angka 2,5 kilo beras. Boleh pakai beras, boleh pakai uang. Kalau di mazhab Syafi'i, jumhurnya, meskipun ada sebagian kecil ulama yang itu pakai makanan pokok. Kalau mazhab Hanafi boleh pakai beras. Boleh balik uang, maaf. Boleh pakai uang. Muhammadiyah membolehkan pakai uang. Kenapa mazhab Syafi'i itu kok pakai makanan pokok? Karena namanya zakat fitr. Apa artinya fitr? Makan. Kalau pakai uang, uang ora dimangan nih. Sopo sih mangan duit? Mangan itu ya makanan pokok itu, beras, jagung. Itu menurut mazhab Syafi'i. Karena namanya zakatul fitr, zakat mangan, ya pakai makanan. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya benar, memang zakat makanan. Tapi kan kadang orang butuh yang lain kan bisa saja. Dia sudah punya beras banyak, tapi yang lain belum, lauknya atau apanya. Nah, maka lebih fleksibel di mazhab Hanafi. Tapi ukurannya agak beda. Hanafi itu ukuran berasnya bukan 2,5, tapi 3,5, bahkan 3,8. Di mazhab Syafi'i juga ada yang 2,8 ya. Bedanya itu 1 kilo. Maka ada yang mengatakan kalau mau pakai uang ukurannya seharga 3,8. Sesuai dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i 2,8 atau ada yang mengatakan 2,5 ya. Terus kita ikut yang mana? Silahkan ikut keputusan dari Lazis. Ukurannya berapa? Atau Basnas. Biasanya nggak jauh-jauh amat lah antara Basnas, Lazis. Kita ya Lazis ya. Jadi lihat keputusannya berapa, bagaimana diikuti. Ya. Di Muhammadiyah boleh pakai uang. Kalau di Nahdliyin sebagian pakai uang, sebagian pakai beras. Ya. Tapi sebagian mereka sudah menggunakan uang juga. Ya. Zakat fitrah. Fitrah tadi apa tadi? Makan. Maka ada Idul Fitri. Id itu artinya pesta, fitr artinya makan. Makanya pada hari raya Idul Fitri haram berpuasa karena memang pesta makan. Kita sering salah kaprah lagi. Idul Fitri artinya kembali suci. Kok ngendi? Id itu artinya pesta, kecuali aud. Kalau aud baru kembali, ada yaudu, baru kembali. Tapi Aid itu artinya pesta. Al-Fitr artinya makan, pesta makan, makanya haram puasa. Idul Fitr haram puasa. Zakat fitr zakat makanan. Karena dia zakat makanan, maka wajib dibagikan sebelum imam naik mimbar. Supaya apa? Supaya orang-orang yang nggak bisa makan itu bisa makan. Karena itu hari pesta makan, semua harus
makan. Siapa yang wajib zakat? Seluruh keluarga termasuk bayi yang lahir sebelum imam naik mimbar itu wajib zakat fitrah. Ya, semuanya wajib. Yang kedua, orang yang dia itu cukup untuk makan di hari raya Id dan untuk hari berikutnya sudah wajib zakat fitrah. Ya, apalagi dia punya duit bisa untuk hidup, bisa untuk makan selama 1 bulan, oh makin wajib gitu. Ya. Ini terkait zakat fitrah ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan, monggo. Monggo Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan saya terima kasih pada Jaya Siwahyudi. Maksud saya itu poin, kita sholat di yang Ramadan itu pahalanya kan berlipat ganda. Yang saya tanyakan, kalau kita sholat di Masjid Nabawi atau di Mekah, itu apa benar pahalanya 1000 kali dan 100.000 kali pada bulan suci Ramadan ini, apalagi kalau kita sholat di Ramadan gitu. Soalnya kan banyak orang yang selama bulan suci Ramadan itu ingin sholat di Nabawi atau masjid di Haram. Yang kedua, mengenai zakat fitrah itu zakat profesi itu tadi menarik, dipotong duluan 2,5%. Padahal saya lihat itu apa benar penggunaan zakat profesi disalurkan oleh lasis atau dan sebagainya, karena kadang-kadang kami dari Muhammadiyah Ulumumus itu melihat penyampaian dari pemerintah atau dari semua itu belum cepat gitu. Kemudian yang ketiga, kita sebagai minoritas kadang-kadang sholat tarawih itu 8, 2, 3 dan seterusnya. Kebetulan saya dari Jawa Timur sebagai minoritas itu kan Muhammadiyah kecil, mayoritas NU sebenarnya gitu. Kadang-kadang imam membaca sholat pendek itu salah. Gimana membetulinya? Saya bingung kayak gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Baik. Sholat di Masjid Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid ini. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali lipat dibanding sholat di masjid ini, ya kan? Maka otomatis kalau sholat taraweh di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali lipat dibanding sholat di sini. Hadisnya jelas, sholatu fi masjid hadza setelahnya itu afdal min alfi sholatin fi masjiwahu, lebih baik 1.000 kali dibanding sholat di lain masjid ini. Detailnya jelas. Yang pertama. Yang kedua terkait zakat itu profesi itu tergantung keputusan lazis daerahnya masing-masing kayaknya. Ada beberapa lazis yang langsung memotong pegawai AUM-nya 2,5. Ini yang kemudian harus kita hati-hati. Kalau ternyata dia langsung dipotong atas nama zakat padahal belum sampai nisab, ini sama saja mewajibkan sesuatu yang belum wajib. Tapi ada beberapa daerah yang tidak. Jadi itu kebijakan lazisnya masing-masing, ya. Dan mungkin yang daerah enggak bisa jadi nanti yang cabang. Kan ada KL, sini ada KL belum ya? Kan ada. Nah, apakah memotong orang pegawai AUM? Enggak, oh belum kan? Belum ada AUM-nya. Jadi itu tergantung biasanya. Ya enggak mesti. Ya, ada beberapa yang sudah begitu, ada yang enggak. Yang jadi persoalan itu kan pemerintah kan zakat pakai target. Harus ini sekian. Dan kadang menetapkan zakat profesi itu tidak sesuai dengan hukum fikih.
Ini yang jadi persoalan, termasuk berapa ya? Cuman pendapatan berapa itu sudah dizakati. Dan yang namanya zakat itu harta yang berkembang. Properti tidak ada zakat. Saya punya tanah, saya punya rumah, ya, yang itu harta tidak bergerak, tidak berkembang, tidak wajib zakat. Zakat itu yang berkembang, yang menghasilkan, yang muter. Itu yang kedua. Ya. Jadi kalau punya pabrik, zakatnya itu hasil dari usaha pabriknya tadi itu, bukan pabriknya nggak dihitung. Ya. Kayak tadi sama modal bisnis itu, modalnya nggak dihitung. Yang dihitung keuntungan bersih. Modalnya nggak dihitung. Ya, ya. Tadi yang ketiga apa tadi? Biasanya itu kan kalau ini kan masalah furu' ya. Soal furu' itu santai saja. Soal cabang mau 11 monggo, ada yang situ ada itu mau 23 monggo, mau 36 monggo, mau 46 silahkan. Wong ini urusan cabang. Kalau kita pengen ikut tarjih ya 11, artinya ikut 23 pas 11, pas 8 kita mundur tarawih di rumah witir. Jadi 23, oh sini 23 saya jadi makmum, tetap ikut mereka 8 rakaat. Setelah itu kita mundur witir di rumah. Gitu. Kalau di Al-Azhar biasanya nanti pas 8 ganti imam. Kalau di Al-Azhar ganti imam untuk melanjutkan. Di Azhar lama. Di Mesir itu bisa 3 jam tarawih rata-rata. 3 juz, 2 juz, 3 juz. Makanya kalau 4 rakaat istirahat itu istirahat. Bukan sejenak 3 menit enggak, istirahat bisa seperempat jam. Nah, makanya istirahat itu biasanya saya keluar beli teh, beli apa, ngopi, bener, iya. Jadi tarawih itu pas istirahat 4 rakaat itu kita tuh pada ngopi, pada ngeteh gitu. Baru nanti lanjut. Makanya benar-benar istirahat. Kalau kita kan enggak ya, istirahatan lah gitu. Ya, jadi intinya itu masalah cabang, kita nggak usah kaku-kaku amat lah. Ya. Dan andai pun 23 itu ijma sahabat juga. Rasul mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah engkau itu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Semua yang dilakukan oleh para khalifah bisa diikuti. Jangan mengatakan kok Umar nggak ikut Rasul, Umar bid'ah. Dari mana kita dengan Umar nggak ada apa-apanya kok mengatakan Umar bid'ah itu? Ya. Apapun yang dilakukan sahabat itu hujjah syariah. Terkait dengan urusan agama, bahkan ada yang mengatakan tauqifi. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat itu pasti sesuai yang mereka pahami dari Rasul. Nggak mungkin sahabat itu ngarang-ngarang. Maka ketika Umar itu mengumpulkan jamaah, sholat jamaah bareng-bareng tarawih, apa kata Umar? Nikmatul bid'ati hadihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Kenapa Umar mengatakan nikmatul bid'ati hadihi, sebaik bid'ah hal ini? Karena yang namanya bid'ah itu adalah mengada-ada. Ya, bid'ah itu artinya mengada-ada. Rasul sholat tarawih hanya 3 kali. Umar seterusnya sampai Ramadan. Utsman selamanya selama Ramadan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Itu artinya bid'ah. Karena mengada-ada. Maka di mazhab Syafi'i dengan hadis dengan perkataan Umar yang mengatakan nikmatul bid'ati hadihi, kemudian membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama namanya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang ada sandaran hukum syariat. Ada dalil, meskipun dalilnya itu dalil am. Contoh, nek ngaji ahad pagi kira-kira zaman Rasul ada enggak? Enggak ada ya? Berarti itu bid'ah. Ya kan enggak ada soal kajian ahad pagi. Apa boleh ditentukan jam 6 nganti jam 7. Ahad pagi. Jam 7 bar rampung, enggak ada. Ini namanya bid'ah, tapi dinaungi oleh dalil umum. Apa itu? Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib. Ini kan bagian dari menuntut ilmu. Nah, jadi ada dalil yang menaungi meskipun itu perbuatan baru.
Maka inilah yang kemudian ahad pagi itu disebut dengan istilah bid'ah hasanah. Adapun yang bid'ah dolalah, yang man ahdasa fi amrina ma laisa lahu fa huwa raddun, yaitu siapa yang menambah-nambah dalam urusan agama yang tidak ada dalam urusan, maka dia tertolak. Itulah yang kemudian oleh ulama disebut dengan istilah bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu menambah atau menurut Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, menambah atau mengurangi perkara-perkara dalam urusan agama yang terkait dengan ibadah mahdoh. Tidak ada sandaran dalam hukum syariat. Contoh, poso ngeblon. Perahu sandarannya pati geni. Iya kan nggak ada sandarannya itu. Ini yang namanya bid'ah sayyi'ah. Di Arab poso ya Senin Kemis, ya 3 hari setiap bulan, poso Daud, 6 hari bulan Syawal. Kan banyak poso-poso sunnah itu, puasa pada bulan hari-hari bulan haram. Nah ini, maka dalam Imam Syatibi itu mendefinisikan apa? Mayudohi al-ahkam asyariyah, mayudohi al-ahkam asyariyah dalam kitab Al-I'tisam. Perbuatan yang yudohi, menyerupai hukum syariat yang tidak ada sandarannya. Karena tidak bisa, umpamanya contoh lain nih. Saya lahir umpamanya nih tanggal 18 April. Maka setiap 18 April saya puasa. Nama puasa apa sih? Peton. Ya kan? Mengkiaskan ke Nabi. Nabi itu puasa hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Ini nggak bisa dikias ma'al-farik namanya. Kias ma'al-farik itu kias yang tidak sepadan. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu harus mengikuti contoh baginda Nabi. Kalau Rasul hari Senin puasa karena kelahiran Rasul, ya sudah kita ngikutin yang itu, yang hari Senin itu. Bukan kemudian, saya lahir hari Rabu, berarti saya hari Rabu poso. Enggak begitu. Makanya para ulama usul menggunakan kaidah al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba. Prinsip ibadah itu ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasul berdasarkan hadis Nabi. Hadisnya yang sama masuk sumu apa kamaru'ait sallu kamaru'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Maka al-aslu fil ibadah atau beda dengan muamalat. Al-aslu fil muamalat al-iltifat ilal ma'ani wal maqasid. Kalau muamalah silahkan berkreasi, silahkan. Dulu nggak ada kartu ATM, sekarang pakai kartu ATM. Dulu belanja nggak pakai Shopee, sekarang pakai Shopee, bebas. Sekarang ada Shopee Pay, ada apa BRI, bebas untuk muamalah, kreasi. Tapi ibadah harus ada. Maka ada kaidah lain, al aslu fil ibadah at-tahrim illa idza dalla alaihi dalil. Wal aslu fil muamalat al halal illa idza dalla alaihi ad-dalil. Prinsip ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Kebalikan muamalah, prinsip muamalah haram mubah kecuali ada dalilnya yang mengharamkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ibu. Oke, yang lain, Bapak Ibu ada pertanyaan, Ibu-ibu? Bapak, enggak? Oh ya, saya Oke. Ketua, siapa ketua? karena ini baru saja diucapkan istri saya, ya saya ingin tanyakan. Saya pertama itu meyakin, tapi beberapa kali pernah mendengar kok ada yang berbeda pendapat, yaitu berkaitan dengan istilah atau dibagikannya bulan Ramadan menjadi 3 periode. Periode sepertiga pertama adalah maghfirah dan selanjutnya sampai terakhir itu minan dan neraka gitu ya. Nah itu bagaimana saja? Ada yang mengatakan itu bukan hadis ya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi secara umum bulan Ramadan ini memang bulan penuh ampunan dan rahmat. Dan siapapun yang sukses menjalaninya, insya Allah hadis tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada 2 hadis ya. Ada yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang man qoma ramadan. Man sapane wong soma kang sapa-sapa man ramadhana ing wulan Ramadan
Ghufira mongko den ampuni sapa man lahu bekatwe ma ing barang takut makan luwih kang luwih liwat apa ma min dambi saking dosa-dosane man. Ya kan gitu. Jadi kalau kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala tadi itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Maka kalau diampuni dosanya masuk surga. Itu saja. Tadi lepas dari tadi ya, pembagian 3 itu apakah hadisnya benar atau tidak, tapi secara umum ada 2 hadis ini yang lebih sahih, yang sudah pasti, yang menaungi dari hal yang tadi. Wallahu a'lam. Yang lain? Mas Hanif? Itu ada ibu-ibu. Oh ibu-ibu, mau sini ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan adanya perbedaan Idul Fitri itu bagaimana? Katanya kalau pas Idul Fitri itu haram Puasa ini. Para ulama seluruhnya sepakat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sepakat ya? Enggak ada yang bilang Idul Fitri tanggal 2 Syawal kan? Iya. 1 Syawal. Sepakat. Bagaimana dengan perbedaan tadi sore saya sampaikan dalam persoalan fikih perbedaan itu boleh berbeda, termasuk dalam menentukan awal Ramadan atau awal Idul Fitri ya, tapi harus konsisten. Kalau dari awal ikut pemerintah sampai akhir harus ikut pemerintah, satu paket. Kalau dari awal ikut Muhammadiyah sampai akhir harus ikut Muhammadiyah. Jangan sampai dari awal ikut Muhammadiyah duluan, nanti terakhir umpamanya pemerintah lebih akhir, kan? Ikut pemerintah akhirnya 1 bulannya 31. Ora ono bulan Hijriah 1 bulan 31 itu enggak ada. Maka harus konsisten, ya. Jadi kalau ikut Muhammadiyah, pemerintah. Nanti harinya beda, ya ora apa-apa. Kalau umpamanya saya dari awal Muhammadiyah hari Senin, ya Senin. Kalau umpamanya yang ikut pemerintah hari Selasa, ya Selasa, nggak ada masalah perbedaan itu. Yang tidak boleh, karena saya umpamanya Ustadz kan, tanggal sekarang diundang khutbah kan ono amplope, ya. Sesuk diundang khutbah meneh, nah, tak iya kan. Jadi sekarang khutbah, sesuk khutbah untuk orang amplop, nggak boleh. Karena tanggal 1 itu ya cuma 1 hari. 1 Syawal itu 1 saja, enggak sekarang dan besok tuh enggak boleh. Yang jadi persoalan kan nanti malam nuzulul Quran, kan? Malam Lailatul Qadar tanggal 27 katanya ganjil. Jur malaikat melu sing 17 sing ndi? Melu sing ini ganjil ini sing genep ya. Kene genep kene ganjil kan. Tapi itu wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Itu kan ganjil itu kan hanya perkiraan, tarjihat. Tapi kan itu rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Di malam berapa itu rahasia Allah. Itu hak-hak Allah. Jadi jangan pikir wah malaikat Jibril bingung tanggal ganjil sing di NU ikut Muhammadiyah kan. Jadi seperti itu ya. Jadi perbedaannya nggak ada masalah. Yang penting tetap toleran dan konsisten dari awal. Mohon maaf. Terima kasih. Sama begini, mantap begini. Monggo ya, lain. Monggo mumpung masih ada kesempatan ketemu dengan Ustaz Panji. Monggo. Oh, belum pernah ya? Belum lazim. Oh iya, di sini belum pernah dilakukan. Oh, menurut fatwa Tarji, ini saya ikut fatwa Tarji. Jadi sebelum sholat taraweh boleh sholat 2 rakaat ringan. Didahului sholat 2 rakaat ringan. Ini khas Muhammadiyah, ya, khas Muhammadiyah banget. Jadi didahului sholat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan itulah yang sering disebut dengan istilah sholat iftitah. Baru setelah itu sholat
taraweh. Maka kalau dengan sholat iftitah jadinya 10 rakaat tambah 3 jadi 13. Andai langsung taraweh tanpa iftitah boleh, ya. Tapi khasnya Muhammadiyah biasanya pakai iftitah. Di Mekah itu yang 13 itu juga sama tadi. Iya. Yang terbaru katanya Mekah juga. Ya, kalau 13 berarti 2 iftitah. Ya, ada info terbaru bahwa untuk Arab Saudi, terutama Mekah saja, itu mulai tahun Hijriah ini 13 kali. Itu berarti kemungkinan 2 iftitah. Jadi di Arab Saudi yang biasanya 23 atau 36. 23. 23 sekarang 13. Termasuk ada fatwa baru. Monggo, Bapak Ibu. Wah, ini masanya. Terkait sholat kita tadi ada suratnya Ketentuan. sampai saja ketentuannya. Untuk sholat ada rukun, ya, yang muttafaq alaih, ya. Rukun yang wajib itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Tanpa Fatihah sholat tidak sah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Menurut Muhammadiyah, Bismillah bagian dari Fatihah, maka Bismillah harus dibaca baik pelan ataupun keras. Pelan itu maksudnya Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu pelan. Kalau mau keras langsung kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Yang kedua terkait dengan surat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah disunahkan membaca surat. Ya, disunahkan baca. Andai tidak membaca surat sah, tapi disunahkan membaca surat, termasuk sholat iftitah. Wallahu a'lam. Maka bagus. Itu sudah kita itu sudah saya kecil. Oh. Sudah ada Jogja Pak. Oh, Jogja. Jadi Pak, kalau kita itu yai dulu saya kalau kayak sekarang ya, sekarang lebih maju, buku banyak, apa banyak. Tapi kalau yai dulu kan kebanyakan jadi kerajaan. Ya, ini kita itu dilakukan sendiri tanpa membaca surat. Surat pendek di belakangnya cuma ringan sekali, tapi dikerjakan sendiri-sendiri itu dulu. Dan sekarang ini gimana? Yang panas Sholat sunnah secara umum, ya, sholat sunnah secara umum itu boleh dilakukan sendiri atau jamaah, ya. Dikiaskan ke Rasul waktu sholat taraweh itu jamaah, tapi tidak pernah ada riwayat Rasul sholat tahajud jamaah. Tapi di kita kadang tahajudan jamaah. Tidak ada riwayat Rasul sholat duha jamaah. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah sholat duha jamaah. Nggak ada riwayat sholat duha jamaah, itu nggak ada riwayat. Itu bid'ahnya orang Indonesia, bid'ahnya orang Muhammadiyah. Tapi para ulama membolehkan sholat sunnah itu dilakukan secara berjamaah yang memang memungkinkan dilakukan jamaah. Maka sholat iftitah karena dia juga bagian dari sholat sunnah boleh dilakukan secara jamaah. Sama dengan tahajud, kan sholat sunnah juga. Rasul nggak pernah tahajud jamaah, tapi para ulama membolehkan sholat tahajud dilakukan dengan jamaah. Kalau di pondok-pondok kan sholat tahajud jamaah, nah, itu bid'ah juga itu. Tapi bid'ah hasanah, dikiaskan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' membolehkan. Terus Pak Bagiono, Pak Bagiono. Biasa. Pak, biasanya lagi Pak setelah tampil ini. Istri pulang. Monggo, Bapak-bapak saya pengen hapus nih, boleh juga. Stand dulu. Bapak-bapak, lain Pak Husni. Cekap, Bapak Ibu, betul. Cekap. Oke.
Oke, mungkin baru ini. Semalam itu Pak mendengar misalnya yang pas keluar Ramadan itu pas puasa bulan puasa itu bisa dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan. Ada yang dilipat gandakan tapi Bisa pun dilipat gandakan itu bukan maksiat. Kalau pahala semua ulama sepakat dilipat gandakan. Ataupun dosa dilipat gandakan saya belum tahu. Ya, saya belum tahu karena orang yang berbuat dosa itu saking rahmatnya Allah ya satu. Beda dengan pahala. Saya niat melakukan perbuatan baik itu baru niat sudah dapat pahala. Tapi saya niat nyolong nggak dapat dosa. Kecuali saya sudah nyolong baru dapat dosa. Bahkan ketika niat nyolong kemudian nggak jadi, itu dosa, ya Allah, astagfirullah, pahala. Karena tobat. Nah gitu ya. Tapi kalau kemudian dilipat gandakan saya tidak tahu. Kayaknya enggak. Saking semangatnya Ustaznya. Saking semangatnya Ustaznya. Pahala dilipat, dosa dilipat gandakan. Oke, terakhir, Bapak Nami ada yang dulu mau pakai apa? Pak. Beri Pak. Siap. Apa tadi? Orang yang belajar dengan Google, hampir kita cari. Tapi ada suatu pendapat yang kita itu harus manusia. Belajar itu memang baiknya idealnya ya ada guru supaya bisa membimbing. Ya, supaya bisa membimbing. Kalau di Mesir, di Mekah namanya mulazamah, selalu ngikut guru itu dan dengan guru itu nanti karena ada hubungan emosional ya antara guru dengan siswa itu ada. Tapi Anda mau belajar pakai Google, ya monggo, silakan. Tapi tetap punya pegangan yang hati-hati. Apalagi kalau kita masih awam, harus hati-hati. Kalau perlu ada satu guru yang memang kita bisa dijadikan rujukan. Karena internet itu semuanya ada ya. Mau cari yang baik ada, yang sesat pun ada, yang suka membid'ah-bid'ahkan pun ada itu. Jadi kemana kita baca, di situ kita akan terpengaruh. Kalau kita tidak punya guru yang bisa kita pegang, maka kita akan mudah terombang-ambing oleh dunia maya itu tadi, karena nggak punya pegangan. Maka guru itu menjadi penting di situ. Ya, kecuali kita sudah pernah belajar, punya ilmu-ilmu dasar, sehingga kita bisa memilih. Wah itu mau berselancar di internet silahkan saja, karena kita yang dasar-dasarnya udah ada. Tapi kalau dasar-dasarnya juga belum belajar, kemudian nggak ada guru, langsung browsing, ya itu boleh, tapi harus hati-hati. Karena kalau enggak, ya nanti kita akan, ya kalau pas dilalai benar, kalau yang nanti terjerumusnya ke paham takfiri, repot. Apa itu paham takfiri? Mereka yang mudah mengkafirkan kelompok lain. Contoh LDII, sholat di sana kita dipel bekas. Kenapa? Karena dianggap kafir. Ya ini mengisi gitu loh. Maka saya selalu menganjurkan kalau isoke orang guru andai kata ya ora apa-apa, tapi harus selektif. Jangan sampai kemudian kita mengikuti arus yang ada di internet dunia maya, karena informasi semuanya ada. Kalau kita tidak bisa memilah-memilih, nanti kita akan terbawa. Kalau ada guru, nanti ketika ada yang di dunia maya ada yang muskil, ada persoalan, tinggal ditanyakan ke guru. Bagaimana kalau kita di sini mamanya repot gak ada guru? Sekarang sudah banyak grup WhatsApp. Saya juga ada grup WhatsApp Jawab Agama langsung. Sehingga kalau mau tanya langsung gabung di grup saya, bisa interaktif. Tanya saya jawab gitu. Kalau nggak bisa jawab ya saya bilang saya nggak bisa. Kalau tahu saya jawab langsung. Anggotanya ada 840-an orang. Saya sudah ikut Pak. Oh nggih, ini bener. Sudah. Ampun, aku pun kata sing iki sing gabung. Mun sama ae. Makanya nggih,
Dari sana sih pun ngomong saya teman masih ada waktu, ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mengenai sudah tidak ada, kita cukupkan ya. Semua untuk penguatan terakhir Pak. Kalimat terakhir. Taib sebagai penutup, kita alhamdulillah kita gunakan hal Ramadan untuk kemudian semakin semangat di dalam ibadah kita. Jangan sampai kita semangat hanya di Ramadan. Karena Ramadan ngajinya semangat, sholatnya semangat, subuhnya semangat. Jangan kemudian nanti setelah Ramadan hilang. Karena ini yang sering terjadi. Maka Ramadan itu kita jadikan sebagai sekolah spiritual. Nanti kalau kita lulus, artinya setelah Ramadan kita tidak berubah. Qur'annya tetap kita baca, sholatnya kita jaga, ngajinya kita jaga. Maka insya Allah kita menjadi la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa sukses keluar dari bulan Ramadan. Baik, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada salah mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.